Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang sampai hari ini masih kita rasakan. Salawat serta salam lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah kita masih bisa merasakan manisnya Islam sampai hari ini. Semoga kita para umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin wa amin. Sahabatullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal qazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita belajar, teman-teman, bahwa kita harus bisa menahan amarah kita sendiri, memaafkan kesalahan orang lain. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Pepatah Arab mengatakan, ala insanu khotawa'an nisan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu kita harus bisa saling memaafkan satu sama lain. Seorang manusia tidak akan masuk surga ketika ada kesombongan seberat biji zarah di dalam hatinya. Karena yang berhak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Tubuh kita, pikiran kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa saling memaafkan jika orang lain punya salah kepada kita. Dari sifat memaafkan itu kita bisa menjunjung tinggi sifat kebersamaan. Bersama kita bisa bersama menjunjung tinggi sifat kedamaian, harmonisasi dalam suatu masyarakat. Rasulullah sangat mengajarkan sifat kebersamaan. Islam adalah agama kebersamaan. Dari implikasi tersebut kita bisa menjunjung tinggi yang namanya saling menghargai, saling tolong menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Allah menyampaikan rahmat kepada manusianya yang mencintai kebersamaan, yang mencintai sesama saudaranya. Islam ini adalah agama cinta. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk saling mencintai satu sama lain. Dari kebersamaan ini ada caranya bagaimana kita bisa menjunjung tinggi kebersamaan. Yang pertama adalah peran dan tanggung jawab. Setiap manusia mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sebagaimana ia diwajibkan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai manusia. Yang lain Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padanya. Itulah salah satu tanggung jawab manusia, beribadah kepada Allah. Peran. Semua manusia pasti punya peran. Seperti kita. Manusia awalnya adalah dari seorang anak. Anak mempunyai peran untuk berbakti kepada orang tua, untuk belajar, untuk menjunjung tinggi pendidikan. Orang tua untuk mempunyai peran untuk mendidik anaknya. Ayah untuk mencari nafkah.
Dan bila di lingkungan masyarakat kita juga mempunyai peran untuk saling menghargai sesama tetangga atau sesama masyarakat yang lainnya. Itulah kebersamaan dalam keluarga dan kebersamaan dalam masyarakat. Dan jika kita menjadi pemimpin, kita juga punya peran dan tanggung jawab. Peran kita sebagai pemimpin dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin apa? Harus bisa mendidik bawahan kita, mengajaknya untuk lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang namanya tanggung jawab. Yang kedua adalah kesantunan dalam bergaul. Bagaimana cara kita santun dalam bergaul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara kita untuk bergaul. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Golden rule. Bagaimana cara kita mengharapkan kebaikan orang lain dan bagaimana cara kita menerima kebaikan orang lain. Kita baik kepada orang lain sebagaimana cara kita menerima kebaikan orang lain. Itulah. Yang ketiga adalah yang namanya selain tadi peran dan tanggung jawab, kesantunan dalam bergaul, yang ketiga adalah bagaimana cara kita kerjasama antar satu sama lain. Yang pertama adalah dengan niat. Kalau kita sudah punya niat untuk bekerja sama dengan teman kita, saudara kita, atau teman-teman masyarakat yang lainnya, itu akan menciptakan yang namanya suatu kebersamaan, harmonisasi, integrasi sosial yang kuat satu sama lain. Itulah yang menguatkan kebersamaan, kerjasama satu sama lain. Tapi niat saja tidak cukup, teman-teman. Ada yang kedua namanya komunikasi. Kebersamaan juga perlu komunikasi untuk menciptakan kebersamaan yang lebih baik. Jika kita tidak punya komunikasi, gimana cara kita merajut kebersamaan yang baik? Kita berkomunikasi dengan tetangga kita, dengan teman kita, untuk bisa menyatukan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah dengan yang namanya kolaborasi untuk merajut kebersamaan. Inisiatif dari kita sendiri. Kita mengajak amar ma'ruf nahi munkar, mengajak untuk berbuat baik, melarang untuk berbuat keburukan. Kebersamaan akan melahirkan harmonisasi, tidak adanya kecemburuan, toleransi, menciptakan toleransi satu sama lain. Karena kita tidak akan menjelekkan saudara kita yang lain. Allah tidak membedakan warna kulit, tapi Allah melihat amal kalian. Oleh karena itu, junjunglah tinggi kebersamaan. Kita sama saudara kita seperti bangunan, saling mengkokohkan satu sama lain. Muslim dengan muslim yang lain seperti satu tubuh. Jika salah satu badan yang sakit, pasti semuanya akan merasakan kesakitan. Itulah kita sesama muslim yang lain. Oleh karena itu, marilah teman-teman, kita saling menguatkan diri kita untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan punya sifat saling memaafkan. Memaafkan dan kebersamaan akan menjunjung tinggi yang namanya harmonisasi bersama, integrasi sosial yang kuat satu sama lain. Oleh karena itu, ayolah kita punya sifat saling memaafkan satu sama lain, menjunjung tinggi kebersamaan agar terciptanya harmonisasi sosial. Jauhilah sifat dengki dan sifat sombong, karena sifat sombong itu hanyalah milik Allah SWT. Manusia itu tidak berhak sombong sama sekali. Oleh karena itu, sekali lagi saya peringatkan, marilah kita menjunjung tinggi sifat memaafkan dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan sesama manusia. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan taruh di atas peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqalah wa la tanzur man qalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.